Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit! Mendengar ada yang memanggil namanya, sontak langit langsung menjauhkan tangan dan matanya dari Jingga. Begitupun dengan Jingga juga langsung berusaha bersikap seperti sebelumnya. "Ngapain kamu di sini?" tanya langit begitu kesal karena merasa diganggu. "Bukankah kamu yang menyuruhku kemari?" tanyanya berdecak. "Sebagian sudah kukirim ke rumahmu dan sebagian masih proses packing," imbuhnya dengan menghela nafas lelah. "Om Soleh jualan, kok sudah dikirim dan packing? Jualan di mana? Atau Om kurirnya?" tanya Jingga menatap Gary dengan polos. "Hei bocah, jaga mulut. Ini semua gara-gara suami kamu itu yang pemalas," sahut Gary tak terima kala dikatakan sebagai kurir atau pedagang online. "Aku menyuruh Maxim, bukan kamu," jawab langit sambil kembali melanjutkan memakan makanannya. "Dan Maxim ngelimpahin ke aku." "Kalau begitu kamu protes ke Maxim, bukan padaku," jawab langit lagi, lalu tanpa sadar tangannya terulur untuk menyuapi Jingga yang sejak tadi tertawa melihat perdebatannya dengan Gary. "Sabar Om, sabar," kata Jingga menahan tawanya sambil mengunyah makanan dari langit. Meskipun hati Gary begitu gondok dan kesal terhadap langit, namun ia juga bersyukur karena setelah sekian lama ia bisa kembali melihat sosok langit seperti dulu lagi. Ia juga banyak bertukar kabar dengan Maxim bahwa kini langit sudah semakin banyak perubahan sejak bersama Jingga. "Oh iya Lang, kapan kamu mau mengesahkan pernikahan kalian?" tanya Gary mengalihkan pembicaraan. "Sedang kuurus," jawab langit dengan santai. "Tunggu, disahin? Maksudnya kayak gimana?" tanya Jingga yang merasa kurang mengerti dengan arah obrolan dua laki-laki dewasa di depannya. "Disahkan? Loh, bukannya dia dengan langit sudah sah menikah?" pikir Jingga bingung. "Untuk didaftarkan ke KUA, kemarin kita menikah hanya pernikahan siri di atas kertas. Kalau misal nanti aku kenapa-kenapa, kamu tidak akan bisa menuntutku. Terlebih kalau aku meninggal nanti, kamu tidak akan mendapatkan hakmu sebagai istriku," jawab langit seketika membuat Jingga terdiam. Wajah yang semulanya terlihat ceria dan sumringah kini tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tangannya berubah menjadi sangat dingin dan nafasnya seolah tercegat di tenggorokan. Meninggal, hanya satu kata yang tidak ingin Jingga dengar. Ia tidak mau mendengar kata-kata itu lagi. Sudah cukup ayah dan bundanya yang pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Ia tidak mau lagi bila harus ditinggal oleh langit. "Jingga, kamu kenapa?" tanya Gary mengerutkan dahi, seketika membuat langit langsung mengalihkan perhatiannya menatap Jingga. Dan benar saja, ia sudah melihat bagaimana tubuh Jingga yang sudah sedikit bergetar dengan disertai cairan bening memenuhi kelopak matanya. "Hei, kamu kenapa?" tanya langit lembut, langsung memegang kedua bahu Jingga. Jangan tinggalin Jingga," gumamnya lirih dengan sedikit bergetar. Jingga mengepalkan kedua tangan seraya menggigit bibir bawahnya, masih menatap langit dengan perasaan campur aduk. "Siapa yang mau ninggalin kamu?" tanya langit, lalu ia menghela nafasnya berat. "Ini hanya perumpamaan. Memangnya kamu gak mau kita menikah secara resmi?" "Tapi Jingga gak suka kata-kata Mas tadi," seru Jingga dan kini air matanya lolos membasahi pipinya. "Kenapa perumpamaannya harus seolah nanti Mas meninggal? Jingga gak mau, Jingga gak suka. Udah cukup ayah sama bunda aja yang meninggal. Jingga gak mau kehilangan lagi."
Langit segera menarik tubuh Jingga dan memeluknya, mengusap bahunya dengan lembut dan tanpa sadar sesekali ia mengecup kepala Jingga dengan sangat perhatian. Dan semua perlakuan langit kepada Jingga tak lolos dari pandangan Gary. Ia semakin lega dan bersyukur karena ia bisa melihat ketulusan di mata langit. Semoga kamu benar-benar bisa move on dari biru, gumam Gary dalam hati. Setelah melewati hari panjang, kini langit dan Jingga sudah kembali ke rumah. Dengan sangat antusias, Jingga membuka barang belanjaannya satu persatu. Lagi-lagi ia kembali teringat setiap kali dirinya dan Bunda pulang shopping. Pasti keduanya akan sangat antusias membuka tas belanjaan itu satu persatu. Dan yang paling membuat Jingga bahagia adalah ketika ia melihat wajah sang ayah yang begitu senang mendapatkan barang baru dari Jingga dan Bunda. "Kamu belanja sebanyak ini buat aku?" tanya langit mengerutkan dahinya. Ia baru saja selesai mandi dan ketika ia keluar, ia sudah melihat kamarnya penuh dengan pakaian pria. Jingga kasihan sama Mas Langit. Jingga jadi keingat sama almarhum ayah dulu. Ayah nggak pernah sempat buat beli baju, jadi Bunda dan Jingga lah yang selalu belanja setiap bulan untuk ayah. Dan sekarang Jingga mau mengurus segala kebutuhan Mas Langit. Seru Jingga bersorak senang. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dan menghampiri Langit yang masih berdiri mematung di depan pintu kamar mandi. "Sini deh Mas," Jingga menarik tangan Langit dan mengajaknya duduk di atas tempat tidur. Jingga begitu antusias mengepaskan pakaian satu demi satu ke tubuh suaminya. Sementara Langit, ia hanya diam mematung menatap Jingga dengan sangat lekat. Baru kali ini ia merasa diperhatikan sampai sejauh itu dan Langit merasa sangat terharu dengan semua sikap Jingga padanya. Meskipun terkadang istrinya itu begitu manja, barbar, ceroboh, dan kekanak-kanakan. Namun ternyata ia juga bisa dewasa dan memberikan perhatian lebih seperti ini pada Langit. Sangat jauh dari ekspektasi Langit selama ini tentang Jingga. "Suka nggak?" tanya Jingga tersenyum lebar menatap Langit. Seolah tersadar, Langit langsung menganggukkan kepalanya dan ikut tersenyum, membuat hati Jingga begitu lega dan puas. "Nanti aku akan mengganti uang kamu," tutur Langit menyentuh tangan Jingga. No, Jingga menggelengkan kepalanya. Jingga nggak mau diganti uang, imbuhnya karena uang yang Jingga miliki masih lumayan cukup baginya. "Lalu?" tanya Langit kembali mengerutkan dahi. "Beliin Jingga baju juga," katanya dengan senyum lebar hingga menampilkan deretan giginya. "Oh ya, itu kotak-kotak apaan? Kok ada juga yang pink?" tanya Jingga lagi dengan sedikit memiringkan kepalanya agar bisa melihat kembali beberapa kotak di belakang Langit. Kotak. Langit yang tidak tahu menahu pun ikut mengerutkan dahi dan bingung. "Itu," Jingga kembali menunjuk kotak itu hingga membuat Langit langsung membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah di mana jari Jingga menunjuk. "Jangan-jangan tadi Mas Langit nyusul ke mall karena mau kasih Jingga kado ini ya?" tanya Jingga memekik bahagia. "Jingga buka ya," imbuhnya. Ia pun segera turun dari tempat tidur dan berlari kecil untuk mengambil kotak tersebut. Dengan sangat tidak sabar, Jingga membuka kotak berwarna pink dengan pita dan hiasan di atasnya. "Selamat berbuka puasa." Jingga mengerutkan dahinya ketika menemukan sebuah kartu ucapan yang berada di dalam kotak tersebut. "Memangnya Jingga lagi puasa, kok dikasih ucapan selamat?" tanya Jingga berbalik sebentar menatap Langit. Namun hanya sekilas, lalu ia kembali fokus untuk membuka barangnya.
Sementara itu, Langit yang sudah merasakan adanya keganjalan aneh dalam hatinya hanya bisa pasrah dan berusaha tegar untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi. Langit sudah menduga dan yakin bahwa Gary dan Maxim akan memberikannya kejutan. Namun ia tidak tahu bahwa kejutannya akan jauh lebih gila dari ekspektasinya.